Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah penyelidikan geoteknik. Kali ini kita akan mempelajari California Bearing Ratio pada subbab bagian CBR laboratorium. Sebelumnya untuk CBR lapangan sudah kita pelajari di video sebelumnya. Baik, CBR laboratorium. Jadi CBR laboratorium digunakan apabila dalam melakukan CBR lapangan tidak memungkinkan atau biasanya digunakan untuk bahan untuk memeriksa CBR desain dari suatu bahan timbunan atau tanah asli. Jika pengaruh kadar air pemadatan terhadap CBR kecil, seperti tanah tidak kohesif, material berbutir kasar, atau jika perubahan kadar air pemadatan diperbolehkan dalam desain, CBR harus ditentukan pada kadar air optimum sesuai dengan energi pemadatan yang ditentukan. Densitas kering yang ditentukan umumnya dinyatakan dalam persentase minimum densitas kering yang diizinkan sesuai dengan persyaratan densitas kering dari lapangan. Jadi sebelum kita melakukan pengujian CBR, kita lakukan dulu pengujian pemadatan, baik pemadatan standar maupun pemadatan modifikasi, proktor standar atau proktor modifikasi. Dari situ nanti kita akan menemukan berapa OMC dan berapa MDD-nya. Biasanya CBR dirancang atau didesain berdasarkan nilai OMC dan MDD dari pemadatan. Jika pengaruh kadar air terhadap nilai CBR tidak diketahui, atau jika pengaruh kadar air pemadatan perlu diperhitungkan, CBR harus ditentukan pada suatu rentang kadar air. Umumnya pada rentang kadar air yang diizinkan sesuai dengan persyaratan pekerjaan pemadatan di lapangan. Jadi jika tidak kadar air terhadap CBR tidak diketahui, atau jika pengaruh kadar air pemadatan perlu diperhitungkan, maka CBR-nya harus kita lakukan pada rentang kadar air tertentu. Jadi untuk yang metode kedua ini yang harus kita lakukan banyak sekali. Jadi rentang kadar air pada kadar air X, X1, X2, X3 dan sebagainya, semuanya kita hitung atau kita uji CBR-nya. Kriteria untuk mempersiapkan benda uji material yang bersifat semen atau cementing material atau misalnya pengaruh stabilisasi terhadap nilai CBR, maka kekuatannya tergantung waktu. Biasanya harus diuji berdasarkan evaluasi dari ahli geoteknik. Benda uji material yang harus dirawat dulu atau cure sebelum penetrasi untuk CBR tanpa rendaman atau sebelum direndam untuk CBR yang rendaman. Jadi untuk material yang distabilisasi biasanya dilakukan perawatan dulu beberapa hari sebelum material itu direndam atau sebelum material itu diuji. Jadi untuk CBR laboratorium ada beberapa macam, ada dua macam. Yang pertama, CBR yang dilakukan pada kadar air optimum atau kepadatan maksimum, yaitu pada OMC dan pada MDD. Yang kedua, CBR dilakukan pada rentang kadar air tertentu. Jadi kita melakukan pengujiannya banyak sekali pada setiap rentang kadar air tertentu. Yang ketiga, jika terdapat cementing material atau tanahnya distabilisasi, biasanya sebelum dilakukan pengujian atau perendaman benda uji untuk CBR rendaman, maka dilakukan perawatan dulu. Kemudian contoh material yang digunakan untuk pengujian CBR di laboratorium, yaitu sesuai dengan SNI 1742-2008 dengan metode D atau SNI 1743-2008. Jadi SNI ini adalah SNI untuk pemadatan ringan atau standar proktor dan pemadatan berat atau modified proktor. Jika semua material lolos saringan 19 mm atau saringan 3/4 in, semua material tersebut dapat digunakan untuk pengujian tanpa modifikasi. Jika material yang tertahan saringan nomor 19, material tersebut dipisahkan dan diganti dengan material yang lolos saringan nomor 19 dan tertahan saringan nomor 4,75 mm atau saringan nomor 4. Jumlah material pengganti harus sama dengan jumlah material yang digantikan yang diperoleh dari jenis material yang sama yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi
materialnya harus semuanya harus lolos saringan 3/4 in atau 19 mili. Jika contoh material yang kita bawa dari lapangan memiliki diameter atau tertahan di 19,5 mili, maka material itu kita ganti dengan material lain dari tanah yang sama yang lolos saringan 3/4 dan tertahan di saringan nomor 4. Untuk CBR pada kadar air optimum harus disiapkan contoh material sebanyak 35 kg. Dan dipilih material yang mewakili kurang lebih 11 kg untuk pengujian hubungan antara kadar air dan densitas kering, dan sisa contoh tanah dibagi menjadi 3 bagian masing-masing 6,8 untuk pengujian CBR. Jadi pada kadar air optimum minimal diperlukan 35 kg. Yang 11 kg untuk pengujian proktornya dan 6,8 kg untuk pengujian CBR-nya. Untuk CBR pada rentang kadar air tertentu minimal diperlukan 113 kg dan dipilih contoh material yang mewakili kurang lebih 5 contoh. Dan 6,8 kg untuk setiap densitas sekaligus sebagai pengujian CBR. Jadi untuk pada kadar air optimum membutuhkan contoh benda sampel tanah yang lebih sedikit dibandingkan pengujian CBR yang dilakukan untuk rentang kadar air tertentu. Jadi dengan dua macam ini, yang membutuhkan sampel yang lebih sedikit adalah CBR yang dilakukan pada kadar air optimum. Peralatan yang digunakan yaitu cetakan atau mold, diameter dalamnya kurang lebih 15 cm dengan tingginya 17 cm. Cetakan dilengkapi dengan leher sambung. Jadi ini leher sambung, extension collarnya, dan keping atas yang berlubang. Ini keping atas yang berlubang ini nanti ditaruh di atasnya, digunakan pada saat dia perendaman. Kemudian alat keping pemisah, sebuah keping pemisah dari logam, penampangnya bundar. Jadi ini keping pemisah di bawahnya. Ini pada saat dicetak, leher sambungannya dipasang, nanti dilepas, sampel benda uji dipotong di sini. Kemudian pada saat direndam ini dibalik, nanti dibalik, kemudian yang digunakan bagian atasnya adalah bagian bawah. Peralatan penumbuk yang digunakan untuk menumbuk benda uji, pengukur pengembangan terdiri dari keping pengembangan, kemudian arloji ukur, keping beban yang nanti yang diletakkan di atas dari tanahnya. Ini adalah keping bebannya. Keping bebannya ada dua macam. Ini nanti yang digunakan pada saat pengujian penetrasi. Ini adalah piston atau torak penetrasi. Jadi ini tampak depan, ini tadi yang berlubang-lubang agar air bisa masuk di dalamnya. Piston penetrasi atau torak ini nanti disambungkan ke mesin penekannya, mesin penghubanan, bak perendam, oven, cawan, kadar air, kemudian peralatan bantu. Kemudian ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur pengembangan dari sampel tanah pada saat sampel tanahnya itu direndam. Jadi ini kalau tanahnya diletakkan di ini untuk meletakkan dial gauge-nya. Nah, ini yang digunakan untuk diletakkan di atas sampel tanahnya untuk mengukur nanti pada saat direndam tanahnya akan naik. Nah, akan naik diukur di dial gauge ini. Ini contoh setelah pada CBR rendaman, benda ujinya direndam dulu, kemudian selama 4 hari, kemudian dicatat pengembangannya berapa, kemudian setelah 4 hari airnya dikeluarkan, dikeringkan, baru dilakukan pengujian. Jadi ini yang kita punya di lab kita. Ini peralatan yang lama menggunakan proving ring, yang ada di lab yaitu menggunakan ini beban, pakai load cell ya kita.
Jadi ini benda ujinya, kemudian di atas benda uji diletakkan plat pembebanan, kemudian ini toraknya yang kita ukur adalah penetrasi torak ini dan beban yang diperlukan untuk torak ini berpenetrasi. Kemudian hubungan antara kadar air dan densitas. Jadi tadi metode CBR ada dua, yaitu CBR pada kadar air optimum dan CBR pada rentang kadar air tertentu. Jadi untuk CBR pada kadar air optimum menggunakan 11 kg contoh material yang dipersiapkan pada kadar air optimum dan densitas maksimum yang sesuai dengan SNI, sesuai dengan pemadatan sebelumnya. Jika sebelumnya telah dilakukan pengujian densitas, kadar air optimum dan densitas maksimum yaitu pada OMC dan MDD tersebut, kecuali jika contoh mengandung material yang tertahan saringan nomor 3,4 inch atau diameternya lebih dari 19 mili. Kemudian untuk CBR pada rentang kadar air tertentu menggunakan contoh material yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian kadar air optimum dan densitas kering maksimum sebanyak seperti metode D pada standar pemadatan, kecuali jika cetakan yang digunakan adalah cetakan CBR. Dan setiap benda uji dilakukan uji penetrasi untuk menentukan CBR-nya. Hubungan antara kadar air dan densitas kering untuk energi pemadatan 25 tumbukan per lapisan, 10 tumbukan per lapisan dilakukan pada setiap benda uji penetrasi untuk menentukan nilai CBR. Semua pemadatan dilakukan dalam cetakan CBR. Apabila densitas kering ditentukan pada atau mendekati 100% densitas kering maksimum, diperlukan uji densitas pemadatan dengan tumbukan yang lebih dari 56 tumbukan per lapisan. Kurva hubungan antara densitas kering dan energi pemadatan umumnya berbentuk garis lurus linear. Apabila digambarkan dalam bentuk kurva semi logaritmik dengan energi pemadatan joule per meter persegi digambarkan dalam skala logaritmik. Kurva ini berguna untuk menetapkan energi pemadatan dan jumlah tumbukan per lapisan yang dibutuhkan untuk memperoleh densitas kering dan kadar air yang ditentukan. Jika CBR direndam yang akan ditentukan, contoh material yang mewakili diambil untuk menentukan kadar air pada saat memulai dan setelah pemadatan benda uji. Masing-masing contoh satu contoh kadar airnya. Uji kadar air dilakukan sesuai dengan SNI. Kemudian cara pengerjaan pembuatan benda uji CBR pada kadar air optimum. Jadi tadi ada dua pengujian CBR, yaitu CBR pada kadar air optimum dan CBR pada kadar air tertentu. Yang sekarang akan kita bahas adalah CBR pada kadar air optimum. Umumnya 3 contoh benda uji yang kita gunakan. Jadi digunakan 3 contoh benda uji, kira-kira benda ujinya 10 pukulan per lapisan, 25 atau 30 pukulan per lapisan, dan 65 tumbukan per lapisan. Diperlukan untuk benda uji 1, 2, dan 3. Jadi kita untuk CBR pada kadar air optimum untuk menentukan CBR desain kita perlu 3 mold atau 3 cetakan benda uji yang masing-masing dicetak dengan jumlah pukulan yang berbeda-beda. Kemudian pasang cetakan CBR pada keping alas, dikunci, kemudian ditimbang. Campur setiap contoh benda uji yang telah disiapkan. Kemudian padatkan benda uji pertama dari 3 contoh benda uji dalam cetakan dengan pola pemadatan sesuai dengan SNI pada pemadatan. Jika densitas kering maksimum yang ditentukan sesuai dengan SNI, ini SNI pemadatan ringan, pemadatan dilakukan dengan 3 lapis yang sama setiap 10 tumbukan. Jadi dilakukan pemadatan 3 lapis dengan 10 tumbukan untuk mold yang pertama, dan setiap lapis mempunyai ketebalan sekitar 12,5 cm. Jika densitas keringnya ditentukan, jadi jika kepadatan kering maksimumnya ditentukan berdasarkan modified Proctor atau pemadatan berat, pemadatan dilakukan dengan 5 lapis, setiap lapis 10 tumbukan. Jadi kalau yang ini dia menggunakan pemadatan standar. Kalau pemadatan standar dalam 1 mol dipakai 3 lapisan, setiap lapis dipukul 10 tumbukan. Jika densitas keringnya atau MDD-nya diperoleh dari pemadatan modified, maka
pada saat pencetakan benda uji di modified juga menggunakan 5 lapis, setiap lapis 10 tumpukan. Tentukan kadar air material yang dipadatkan, kadar air sebelum direndam. Massa contoh untuk pengujian kadar air minimum 100 gram untuk material berbutir halus dan 500 gram untuk material berbutir kasar. Kemudian buka leher sambung dan potong. Jadi setelah kita lakukan pencetakan, leher sambungnya dibuka, kemudian kelebihan tanah yang kita padatkan itu dipotong. Keluarkan keping pemisah dari cetakan, pasang kertas filter di atas keping atas berlubang. Jadi di atas contoh yang telah kita potong, kita berikan kertas filter, kemudian diberikan keping atas yang berlubang-lubang sebelum dilakukan perendaman. Kemudian kita lakukan juga pemadatan untuk contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Jadi contoh kedua misalnya kita berikan 25 atau 30 tumpukan, dan contoh yang ketiga kita berikan 65 atau 56 tumpukan per lapisan. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan benda uji pada CBR kadar air pada rentang tertentu. Persiapan benda uji, melakukan semua pemadatan di dalam cetakan CBR, semua benda uji yang telah disiapkan harus diuji penetrasi. Jadi kita membuat beberapa benda uji, dan benda ujinya semuanya kita lakukan pengujian penetrasi. Apabila densitas kering ditentukan sampai dengan mendekati 100% densitas kering maksimum, diperlukan contoh benda uji yang dipadatkan dengan tenaga pemadatan 56 pukulan per lapisan. Jadi perendaman, bagaimana caranya perendaman? Tadi setelah leher sambung yang kita lepaskan untuk karena kelebihan pada saat pemadatan, disambung lagi, kemudian dikunci, pasang keping pembebanan yang berlubang-lubang tadi, tentunya diletakkan juga kertas filter, kemudian di atasnya diberikan keping beban 4,54 kg dengan tebal sekitar 15 mili, 150 mili. Jika massa keping beban ditingkatkan, pembebanan harus dilakukan setiap 2,27 kg. Pasang kaki tiga ini yang digunakan untuk memegang dial gauge. Jadi dial gauge ini digunakan untuk mengukur tinggi pengembangan dari tanahnya. Masukkan cetakan berisi benda uji ke dalam air dan biarkan air meresap masuk secara bebas di permukaan benda uji. Selama perendaman, pertahankan muka air dalam cetakan dan bak perendaman sekitar 25 mili di atas permukaan benda uji. Rendam benda uji selama 96 jam atau selama 4 hari. Jadi selama 4 hari dicatat berapa pengembangan tanah dari dial gauge yang diletakkan di atas dari sampel. Setelah perendaman 96 jam, tentukan pembacaan akhir arloji pengembangan dan dihitung pengembangannya. Jadi tinggi awal adalah delta H adalah beda tinggi yang kita sebut dengan pengembangan, sama dengan H1 adalah tinggi akhir pengujian. Jadi di dial gauge menunjukkan tinggi akhir berapa, H0 adalah tinggi awal benda ujinya. Kemudian setelah 4 hari, keluarkan benda uji dari bak perendam, tuang air permukaan benda uji dan biarkan 15 menit. Lakukan secara hati-hati. Permukaan benda uji tidak boleh terganggu selama penuangan air. Setelah air dituang, keluarkan keping beban berdasar. Kemudian baru kita siapkan untuk uji penetrasi CBR-nya. Uji penetrasinya, pasang keping beban di atas benda uji dengan massa yang sama dengan keping beban yang digunakan pada saat perendaman. Pemasangan keping beban ini dilakukan per keping untuk mencegah naiknya material lunak melalui lubang dan keping beban. Setelah pemasangan satu keping beban, atur piston penetrasi sampai menyentuh permukaan benda uji dan berikan beban awal sekitar 44 Newton atau 4,54 kg. Setelah pengaturan piston penetrasi, keping beban lainnya yang tersisa dipasang di sekeliling pistonnya. Atur piston penetrasi pada beban awal
4,54 kg. Berikan beban pada piston penetrasi sedemikian sehingga kecepatan penetrasinya seragam 1,27 mm per menit. Dan catat apabila penetrasi menunjukkan, jadi penetrasinya telah menembus tanah sedalam 0,32 mm, 0,64, jadi 2 kalinya dicatat berapa beban penetrasinya. Jadi ini hasil dari pengujian penetrasi. Jadi sumbu X-nya adalah penetrasi, jadi penetrasi piston atau penetrasi toraknya. Sumbu Y-nya adalah beban, ini dalam mili, yang ini dalam inci, ini bebannya dalam kilonewton, yang ini dalam Libs per feet. Tipikal bahan standarnya kurvanya seperti ini. Ini kurva yang kita peroleh dari pengujian tanah kita di laboratorium. Jadi ada beberapa tampilan kurva, ada yang seperti ini, yang ini tidak perlu dikoreksi. Kalau kurva di bagian awalnya seperti ini, maka ini harus dikoreksi. Itu gambarkan kurva hubungan antara beban dan penetrasi setiap penguji. Dalam beberapa hal, terutama di awal pembacaan, beban meningkat tidak sebanding dengan penetrasi, sehingga kurva yang diperoleh cenderung cekung. Untuk mendapatkan kurva hubungan antara beban dan penetrasi yang diperoleh di bawah sampai memotong sumbu X. Jadi ini kalau dia cekung seperti ini bagian yang linear ini kita tarik sampai memotong sumbu X. Setelah itu, kalau tadi 0,1 in-nya kita ambil dari sini, sekarang 0,1 in kita ambil dari sini. Jadi tadinya 0,1 in-nya ada di sini. Sekarang 0,1 in, nolnya kita mulai dari sini. Kemudian kita tambahkan dari sini ke sini berapa, sehingga tadinya 0,1 in ada di sini, kita tambahkan sebesar A. Ini pindah ke sini, sehingga 0,1 in. Jadi nolnya di sini, 0,1 in-nya di sini, ini berapa bebannya. Nanti beban ini yang kita bagi dengan beban standar. Jadi pada saat beban standar 0,1 in, beban standar biasanya 13. Ini 11 di sini. 0,2 in yang 13, 0,1 in biasanya 7. Jadi ini hampir mirip dengan CBR di lapangan. Jika dia melengkung di bawah di bagian awal kurva, maka ini harus kita koreksi. Jika tidak, maka tidak perlu koreksi, kita tinggal mengambil berapa beban yang diperlukan untuk penetrasi 0,1 in dan berapa beban yang diperlukan untuk penetrasi 0,2. Nilai CBR adalah nilai beban terkoreksi harus dihitung setiap benda uji pada penetrasi 2,54 atau 0,1 in dan 5,08 atau 0,2 in. Nilai CBR dinyatakan dalam persen, diperoleh dengan membagi nilai beban terkoreksi pada 2,54, penetrasi 2,54 dan penetrasi 5,08. Beban standar secara berurutan adalah 13 kN dan 20 kN. Jadi beban terkoreksinya berapa dibagi dengan beban standar. CBR umumnya dipilih pada penetrasi 2,54 atau 0,1 in. Jika CBR penetrasi 5,08 atau 0,2 in lebih besar dari CBR 0,1 in, maka pengujiannya harus diulang. Jika setelah diulang tetap, maka bisa kita gunakan CBR 0,2 in. Untuk CBR desain, jadi tadi CBR desain kita peroleh dari 3 benda uji. Jadi kita harus menyiapkan 3 mold atau 3 cetakan. Cetakan yang pertama kita tumbuk dengan 10 tumbukan per lapis. Cetakan yang kedua dengan 30 atau 25 tumbukan per lapis. Cetakan ketiga dengan lebih dari 56 tumbukan per lapis. Kemudian jumlah lapisannya tergantung pada pengujian awalnya. Kalau pengujian awalnya pakai standar Proctor, maka jumlah lapisannya 3. Jika pengujian awalnya menggunakan modified Proctor, maka jumlah lapisannya ada 5. Jadi dari 3 mol itu kemudian kita lakukan pengujian CBR. Dan dari CBR itu akan kita peroleh nilai CBR-nya. Jadi ini densitas kering. Densitas itu kepadatan kering.
Yang 10 tumbukan per lapis, kepadatan keringnya ini, nilai CBR yang kita peroleh adalah ini. Yang 25 tumbukan nilai kepadatan keringnya ini, jadi kepadatan keringnya kita hitung setelah kita tumbuk 25 tumbukan per lapis, kemudian hasilnya dalam satu cetakan jadi, kita hitung, kita timbang beratnya, kita bagi dengan volume basahnya, nanti kadar airnya kita cari, nanti kan kita dapat densitas kering. Pada saat 25 pukulan CBR-nya ini, pada saat 65 pukulan kita peroleh berat volume keringnya 2, CBR-nya kita peroleh 100%. Dari sini kita hubungannya adalah linear. Kemudian yang namanya CBR desain adalah proktor kita berapa, standar proktor kita berapa, MDD-nya berapa. Jadi hasil pengujian proktor MDD kita misalnya 1,83. Jadi densitas kering maksimum 1,986 gram per cm. Tentukan CBR pada densitas 95%. Jadi ini MDD-nya 1,9 gram per cm kubik. Kemudian CBR pada saat 95 kepadatan maksimumnya berapa? 0,95 dikali ini 1,89. Maka CBR desain pada 1,89 kita tinggal menarik di kurva ini 1,89 sampai memotong kurva ini, maka CBR desainnya adalah 52%. Yang tadi untuk CBR pada kepadatan optimum, yang ini CBR pada kadar air tertentu. Jadi ini lebih banyak pengujiannya. Kita lakukan pengujian pemadatan pada kadar air tertentu. Jadi ini pemadatan pertama dengan jumlah pukulan 10, 25, 56. Ini hasilnya di setiap pemadatan ini kita lakukan pengujian CBR. Jadi ini CBR yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Di sini kita lakukan pemadatan, kemudian kita uji CBR. Ini pemadatan, kita uji CBR. Ini pemadatan, uji CBR. Bedanya kurva yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini adalah jumlah tumbukannya. Ini 10 tumbukan, 25 tumbukan, dan 56 tumbukan. Jadi ini lebih repot melakukan dengan pada kadar air tertentu. Jadi data hasil pengujian diperoleh dengan menggunakan 3 energi pemadatan. Ini 3 energi pemadatan 10, 25, 56. Untuk CBR pelaporan, pilih CBR yang paling kecil dari rentang kadar air yang ditentukan dengan densitas kering antara minimum yang ditentukan dengan densitas kering yang dihasilkan melalui pemadatan. Dari kurva ini diperoleh densitas kering dan CBR terkoreksi 10,4. Jadi dari sini kita cari yang paling minimum densitas keringnya berapa, kemudian CBR-nya berapa. Di sini adalah ini densitas keringnya, CBR-nya adalah 10,5. Gitu cara memperoleh untuk CBR desain pada kadar air tertentu. Ini nanti tampilan datanya seperti ini. Jadi hasil pengujian CBR-nya ini untuk berapa pukulan. Yang ini adalah properti sebelum direndam, ini properti setelah direndam, ini pada saat pengujian penetrasi, ini kadar airnya, ini nilai CBR-nya, hasilnya ditampilkan ini dalam penetrasi ini, dan bebannya. Penetrasi dan beban. Nanti untuk nilai CBR 2,54, bebannya 13, untuk penetrasi 5,08, bebannya 20. Sehingga nanti dicatat CBR-nya berapa untuk jumlah pukulan tertentu. Kalau kita melakukan 3 kali, maka kita akan buat 3. Ini sama penjelasannya seperti yang tadi, jadi 10 tumbukan, 30 tumbukan, 56 tumbukan, MDD-nya berapa, 95% dari MDD kita tarik, maka kita peroleh CBR. Jadi di akhir materi kuliah ini akan saya simpulkan, jadi pengujian CBR laboratorium terutama untuk menentukan CBR desain ada 2 metode, yaitu metode pada kadar air optimum dan metode pada rentang kadar air tertentu. Untuk pada kadar air optimum kita menyiapkan sampel benda uji berdasarkan kadar air optimum yang kita peroleh dari hasil pengujian pemadatan sebelumnya.
Jadi pada pemadatan kita akan mendapatkan OMC dan MDD. Untuk persiapan sampel CBR kita lakukan pengujian dengan kadar air yang kita peroleh yaitu pada OMC-nya. Kemudian kita gunakan 3 sampel dengan energi pemadatan yang berbeda-beda. Misalnya 10 pukulan untuk mold atau cetakan yang pertama, perlapisannya, kemudian mold yang kedua dengan menggunakan pukulan 30 atau 25 pukulan perlapisan, dan mold yang ketiga kita lakukan pemadatan dengan pukulan 56 atau 65 per lapisannya. Kemudian di masing-masing mold kita lakukan pengujian CBR, baik CBR direndam maupun tanpa rendaman, dan nilai CBR desain dapat kita peroleh dari hasil MDD-nya. Jadi MDD atau 95% MDD kita tarik ke kurva masing-masing, ke kurvanya, kemudian akan kita dapatkan CBR desain. Untuk CBR pada rentang kadar air tertentu, kita membutuhkan jumlah sampel tanah yang lebih banyak. Pemadatan dilakukan di setiap rentang kadar air dengan energi pemadatan yang berbeda-beda, dan hasil pemadatannya semuanya kita lakukan pengujian CBR. Dan CBR desain kita peroleh dari nilai pemadatan yang mempunyai densitas paling rendah, CBR-nya berapa, itu adalah CBR desain. Demikian kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Saya akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.